Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Nadif, NIM 404220034. Tugas ujian tengah semester mata kuliah sosiolinguistik diampu oleh Dr. Cynthia Nurga Ilma, Magister Pendidikan. Nama itu ada pengertian sosiolinguistik. Ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat. Bahasa adalah sosiolinguistik. Jika dilihat dari namanya berkaitan dengan kajian sosiologi dan linguistik, maka dapat diartikan bahwa sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna bahasa dan dikaitkan pula dengan faktor-faktor sosial dan masyarakat. Itu ada teori Auguste Comte dan Pitirim Sorokin, yaitu tingkat-tingkatan budaya. Menurut Auguste Comte, menyusun teori tentang 3 tahap perkembangan budaya yang disebut sebagai tahap-tahap dalam perkembangan pemikiran manusia. Tahap-tahap tersebut adalah, yang pertama itu ada tahap teologis, tahap metafisika, tahap positif, dan tahap positif atau ilmiah. Kemudian menurut Pitirim Sorokin juga mengemukakan konsep tingkatan budaya, tetapi dalam konteks yang lebih luas. Dia membagi budaya ke dalam 3 tipe dominan. Yang pertama itu ada budaya sensat, budaya ideasional, budaya idealistik. Kemudian juga ada konferensi sosiolinguistik pertama yang diselenggarakan di Universitas California, merumuskan 7 topik yang dibicarakan dalam sosiolinguistik. Aslinda dan Leni pada tahun 2007. Adapun ke-7 topik tersebut adalah, yang pertama itu identitas sosial penutur, yang kedua identitas sosial pendengar yang terlibat, yang ketiga lingkungan sosial tempat peristiwa penutur, yang keempat analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, yang kelima penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap perilaku bentuk-bentuk ujaran, yang keenam itu tingkat variasi dan ragam bahasa, yang ketujuh itu penerapan praktik dan penelitian sosiolinguistik. Kemudian juga Cipriani pada tahun 2004 membagi fungsi bahasa secara umum menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi mikro dan fungsi makro. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi makro. Fungsi makro dalam sosiolinguistik mempelajari bahasa tingkat sosial yang lebih luas. Di sini saya akan menjelaskan teori dari Auguste Comte. Auguste Comte itu menyusun teori tentang 3 tahap perkembangan budaya yang disebut sebagai tahap-tahap dalam perkembangan pemikiran manusia. Yang pertama itu ada tahap teologis. Pada tahap ini pemikiran manusia didominasi oleh penjelasan berbasis agama atau teologi. Manusia cenderung menjelaskan fenomena alam dan sosial dengan bantuan entitas supranatural seperti dewa-dewi atau kekuatan gaib. Yang kedua itu tahap metafisika. Tahap ini menandai peralihan dari penjelasan agama menuju pemahaman yang lebih abstrak. Manusia mulai menjelaskan fenomena-fenomena alam dan sosial dengan konsep-konsep abstrak, meskipun masih terhubung dengan gagasan-gagasan metafisika. Kemudian tahap positif atau ilmiah. Tahap terkait menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan penjelasan rasional untuk memahami fenomena alam dan sosial. Penjelasan didasarkan pada pengamatan empiris, penelitian, dan penalaran logis yang tidak tergantung pada konsep-konsep metafisika atau agama. Contohnya, pada tahap teologis, manusia menjelaskan petir sebagai hasil kemarahan dewa petir. Pada tahap metafisika, petir mungkin dijelaskan sebagai manifestasi gaib. Sedangkan pada tahap positif, petir dijelaskan sebagai fenomena alam yang bisa dipahami melalui ilmu pengetahuan seperti fisika dan meteorologi. Kemudian
teori menurut Pitirim Sorikin. Sorikin juga mengemukakan konsep tingkat budaya, tetapi dalam konteks yang lebih luas. Dia membagi budaya ke dalam 3 tipe dominan, yaitu budaya sensat, ideasional, dan idealistik. Budaya sensat ini didominasi oleh penekanan pada pengalaman indera dan pencapaian material. Fokus utamanya adalah pada hal-hal yang dapat dirasakan, diukur, dan dieksplorasi secara empiris. Kemudian budaya identional. Budaya ini cenderung berpusat pada gagasan spiritual, mistisisme, dan kepercayaan pada realitas non-material. Fokusnya adalah pada pemahaman dan pengalaman batiniah. Kemudian budaya idealistik. Budaya ini mencerminkan perpaduan antara sensat dan ideasional, menempatkan penekanan pada keharmonisan antara kehidupan material dan spiritual. Contohnya, dalam budaya sensat, masyarakat modern yang memprioritaskan teknologi, konsumerisme, dan pencapaian material adalah contoh nyata. Di sisi lain, dalam budaya ideasional, masyarakat yang sangat terkait dengan praktik keagamaan dan spiritual yang mendalam dapat dianggap mewakili ciri budaya identional. Saya akan menjelaskan pada poin B itu ketujuh topik tersebut. Yang pertama itu ada identitas sosial penutur. Adalah bagaimana seorang mengidentifikasi dari mereka dalam konteks sosial tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti budaya, agama, gender, status sosial, dan kelompok-kelompok lainnya. Contohnya, seorang bisa mengidentifikasi diri sebagai seorang mahasiswa, seorang muslim, seorang perempuan, atau anggota dari suatu komunitas suku tertentu. Identitas sosial penutur dapat mempengaruhi cara seorang berbicara, persepsi terhadap dunia, dan interaksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Identitas sosial penutur. Contoh identitas penutur terhadap budaya. Seorang dapat mengidentifikasi diri sebagai bagian dari budaya tertentu. Misalnya, seorang yang mengidentifikasi diri sebagai anggota dari kelompok etnis tertentu seperti Jawa, Batak, atau suku X di suatu negara. Yang kedua, kemudian ada status sosial dan pendidikan. Identitas sosial penutur juga dapat berkaitan dengan status sosial atau pendidikan. Seorang yang mengidentifikasi diri sebagai profesor universitas mungkin menggunakan bahasa formal dalam berkomunikasi, sementara seorang dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah mungkin menggunakan bahasa yang lebih santai atau informal. Kemudian identitas profesional. Misalnya, seorang dokter akan memiliki cara berbicara yang berbeda dengan seorang seniman atau seorang pengusaha. Identitas profesional juga mengenai bahasa dan cara berkomunikasi. Kedua itu identitas sosial pendengar, merujuk pada seorang mengidentifikasi diri mereka dalam konteks sosial tertentu saat menjadi pendengar yang melibatkan berbagai faktor seperti budaya, pengalaman, keyakinan, dan lainnya mengenai bagaimana mereka mendengarkan, memahami, dan bereaksi terhadap pesan yang diterima. Contoh identitas sosial pendengar termasuk budaya dan kelompok etnis. Kemudian yang ketiga itu lingkungan tempat peristiwa penutur. Ini terjadi merujuk pada konteks atau situasi di mana seorang berkomunikasi atau menyampaikan pesan. Lingkungan sosial ini melibatkan faktor-faktor seperti lokal fisik, situasi sosial, norma-norma budaya, dan karakteristik lingkungan di sekitar penutur. Contohnya, lingkungan sosial dalam memulai komunikasi seorang meliputi kantor atau lingkungan kerja. Seorang profesional mungkin memiliki gaya komunitas yang berbeda di kantor ketimbang di lingkungan sosial yang lebih santai. Norma formalitas dan keprofesional mungkin lebih diperhatikan dalam komunikasi di kantor. Kemudian sosial atau pendidikan.
Lingkungan di sekolah atau perguruan tinggi dapat menciptakan gaya komunikasi yang berbeda antara guru dan siswa, antara rekan sekelas. Di sini norma-norma akademis atau pendidikan memainkan peran penting. Yang keempat itu analisis sinkronik dan diakronik adalah dua pendekatan yang berada dalam studi bahasa yang dapat digunakan untuk memahami dialek-dialek sosial. Yang pertama, analisis sinkronik. Analisis sinkronik fokus pada studi dialek pada suatu titik waktu tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan sejarah atau evolusi yang terjadi. Contohnya, dalam analisis sinkronik, Anda dapat meriksa variasi dialek dalam bahasa Inggris Amerika pada tahun 2020, akan mempelajari perbedaan-perbedaan dalam pengucapan, kosakata, atau struktural tata bahasa di berbagai wilayah Amerika Serikat pada saat itu, tanpa pertimbangan bagaimana dialek tersebut telah berubah sepanjang sejarah. Kemudian, analisis diakronik. Analisis diakronik melibatkan penelitian perkembangan dan evaluasi dialek dari masa ke masa. Contohnya, melakukan analisis diakronik terhadap bahasa Inggris. Anda akan mempelajari bagaimana dialek-dialek tertentu di Inggris berkembang dari periode sejarah yang berbeda. Misalnya, bagaimana dialek zaman Shakespeare berbeda dengan dialek yang digunakan pada abad ke-19 atau abad ke-20. Analisis sinkronik pada tahun 2020, Anda dapat memperbedakan dialek antara bahasa yang digunakan di daerah New York, Texas, atau California. Anda akan mempelajari variasi kosakata, pengucapan, struktur tata bahasa yang terjadi pada saat itu. Analisis diakronik. Jika kita melakukan analisis diakronik pada bahasa Inggris Amerika, kita dapat melacak perkembangan dialek sosial tersebut dari awal kedatangan bahasa Inggris di Amerika Utara hingga masa sekarang. Analisis sinkronik dan diakronik membantu kita memahami bagaimana dialek-dialek sosial berkembang dan perubahan seiring waktu, atau pada titik waktu tertentu memberikan wawasan tentang kompleksitas variasi bahasa dan konteks budaya dan sejarah. Yang kelima itu penilaian sosial terhadap perilaku dan bentuk-bentuk ujaran. Merupakan proses penutur atau anggota suatu komunitas bahasa mengevaluasi berbagai aspek komunikasi seperti aksen, diksi, tingkat formalitas, atau pemakaian kata-kata tertentu dalam suatu konteks sosial. Evaluasi ini sering kemudian tingkat formalitas. Penggunaan bahasa yang sangat formal atau sangat informal bisa mendapatkan perilaku sosial yang berbeda. Misalnya dalam konteks profesional, penggunaan bahasa yang terlalu informal mungkin dianggap kurang sopan. Sementara di antara teman dekat, pengguna bahasa yang sangat formal mungkin dianggap aneh atau terlalu kaku. Kemudian yang keenam itu tingkat variasi dan ragam bahasa. Ini mengacu pada beragam cara penggunaan bahasa yang dapat ditemukan dalam suatu bahasa tertentu. Ragam bahasa mencakup variasi dalam penggunaan kosakata, tata bahasa, aksen, dan gaya bahasa yang tergantung pada faktor-faktor seperti konteks sosial, tempat, dan tujuan komunikasi. Contohnya adalah variasi geografis. Bahasa sering bervariasi berdasarkan wilayah geografis. Contoh bahasa Inggris yang digunakan di Amerika Serikat berbeda dengan bahasa Inggris yang digunakan di Inggris, baik dari segi kosakata maupun pengucapan. Bahkan di dalam satu negara seperti Amerika Serikat, variasi bahasa bisa terjadi antara wilayah. Misalnya bahasa yang digunakan di New York berbeda dengan yang digunakan di Texas. Kemudian yang ketujuh itu ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Penerapan praktis dan penelitian dalam sosiolinguistik memiliki banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks sosial.
Beberapa contoh penerapan praktis sosiolinguistik dan penelitian terkait adalah yang pertama, pendidikan. Sosiolinguistik membantu dalam pemahaman tentang variasi bahasa di antara kelompok-kelompok berbeda. Penelitian ini membantu pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif, memungkinkan pendidikan untuk memahami keutuhan komunikatif siswa dari latar belakang bahasa yang berbeda. Kemudian ada pengembangan kebijakan bahasa. Sosiolinguistik berkontribusi dalam pengembangan kebijakan bahasa yang inklusif dan memperhatikan keberagaman bahasa dalam masyarakat. Kemudian Sibrani 2004 membagi fungsi bahasa secara umum menjadi dua fungsi, yakni yaitu fungsi mikro dan makro. Saya di sini akan menjelaskan fungsi makro. Sementara itu fungsi makro sosiolinguistik mengacu pada pengaruh bahasa pada tingkat yang lebih luas. Bahasa pada tingkat yang lebih luas seperti pada level sosial, politik, atau budaya. Ini melibatkan studi tentang perubahan bahasa dalam masyarakat yang lebih besar. Peran bahasa dalam identitas kelompok berbeda. Peran bahasa dalam identitas kelompok, perbedaan bahasa dalam komunitas yang berbeda, atau bahkan dampak politik dan ekonomi terhadap bahasa. Mati-matian terus anjing. Contoh penelitian tentang perbedaan antara bahasa resmi dan bahasa sehari-hari dalam politik sebuah negara, atau bagaimana bahasa tertentu digunakan untuk memperkuat atau mengurangi disparitas sosial dalam masyarakat dengan konsep mikro dan makro. Demikian, terima kasih atas presentasi yang saya jelaskan. Mohon maaf barangkali ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.